Halo Respilarity, ketemu lagi sama saya Asti, tetap di Respiro Podcast. Sekarang saya juga bakal ditemenin sama sama Kang Aldea dan tentunya sama Bang Sandi gas dari angin. Wah. Luar biasa. Kang Sandi. Kang dari Sunda ya? Jadi baru 1 hari di Bandung udah jadi akang ya. Ya. Nih, sekarang kan lagi momen bulan Ramadan nih, nggak Oke. kerasa ya kita udah ada di bulan ini lagi gitu. Betul. Terima kasih. Udah, alhamdulillah kita nyampe di bulan ini. Kan banyak nih musimnya di bulan Ramadan, kadang panas, kadang dingin. Ya. Untuk riding itu sendiri, Bang, gimana nih? Untuk ngatasin saat bulan puasa, tetap riding, tetap kerja, Untuk kerja. tetap puasa juga. Ya, betul. Jaga kondisi atau apanya tips buat ridingnya gimana, Bang? Tuh, gimana ya? Berat juga tuh pertanyaannya. Oh, ini malah paling berat ya, Bang Ini ya. paling berat nih. Berat, nih. Karena ini bagiku nggak masuk akal. Tetap kerja, Tetap kerja, tetap riding, tetap riding, Tapi puasa. tapi puasa. Ya. kan belum beres dengan cuaca yang kadang panas, kadang hujan. Iya, Nah, betul. Justru ini jauh lebih menantang daripada touringku 12 negara. ini wah, Wah, ini kalau ada orang yang bisa melakukan ini juara sih. Karena semuanya ya dari lapar, haus, nafsu, ya Betul. kan, nafsu, Ego Itu juga. juara. kontrol emosi gitu ya, Bang ya, juara. gitu. Juara Nah, mungkin itu. pandangan dari Bang Sandi itu ketika riding nih di Iya. bulan puasa Benar, gitu kan benar. dengan kondisi seperti itu, apakah ada trik nggak, Bang? Ya. Seperti itu, ada trik Oke. misalkan Abang ada ketika jalan nih lebih bagusnya adalah dengan bersabar Oke. ataupun dengan berdoa Oke. gitu kan. Wah, Oke. lebih sesuai ya. Kayak bisa. Jadi sebenarnya motoran itu adalah salah satu kegiatan yang ekstrim. Ya. Mau itu mau motornya kecil pun dia Ya. tergolong ekstrim. Ya. Dan dia sangat menguras tenaga. Apalagi kalau kita dalam berjalan itu kita kan diterpa angin tuh. Benar. Betul. Itu yang membuat kita dehidrasi. Ya, Betul, Ya betul, kan? betul, betul. Yang pertama kalau kita mau tahan riding lama, Mm-mm. bahkan ini berlaku walaupun kita nggak puasa. Cara Oke. bertahan riding lama itu adalah dengan kita nge-save energi. Oke, caranya Jadi- nih. Jadi tidak melakukan gerakan apapun yang tidak diperlukan. Yang nggak penting banget nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi, gitu. nah, yang cara paling efektifnya, ya, paling iya. ampuhnya adalah dengan kita menjaga kecepatan secara konstan. Oh, gitu. Oke, biar konsentrasinya juga nggak terlalu Iya, tinggi konstan. ya. Kita yang gitu. buat capek itu kan gas, rem, Benar, benar. gas, rem. Apalagi kalau di Indonesia kan kita selalu tuh kan kayak gas, Betul. rem, belum lagi traffic, belum lagi kondisi Iya. jalan yang jelek, Cuaca. belok kanan, belok sini, cuaca ya kan. Iya. Jadi usahakan kita tuh riding tuh ya safe mode istilahnya tuh. Kayak kita benar. ya, jadi kita hanya melakukan gerakan yang benar-benar penting gitu. Oke. Jadi nggak usah kebut-kebutan. Kebut-kebutan itu yang justru membuat kita Membuat cepat capek. Karena Itulah, konsentrasi gitu ya. Kita kan adrenalin gitu kan kepompa tuh jadinya. Betul, betul. Dan itu sangat-sangat menguras tenaga. betul. Jadi ya motornya ya 50 aja tapi Ya. konstan. konstan Gitu. betul. Ambil safety-nya juga kan. Betul. Betul. Gitu. Kan dikhawatirkan di bulan puasa itu adalah lost consent ya. Betul, Gitu karena kan. kita dehidrasi, Dehidrasi. konsentrasi kita tuh hilang. Betul, Itu yang berbahaya betul. sebenarnya. Makanya ya memang ada beberapa tadi tipsnya ya dari Bang Sandi, misalkan konstan, nggak banyak pikiran gitu kan. Tidak usah melakukan gerakan yang nggak penting. Betul, Ya. jangan petakilan Kayak gitu. petakilan, belok sana, belok sini itu kan menguras energi ya. Yes, Iya, betul. gitu. Ya segitu aja karena kita Betul. harus saving energinya Betul. gitu. Sama satu lagi, riding gear Betul. juga berpengaruh gitu. Oke. Kalau kita kayak contoh Indonesia kan panas tuh. Ya. Kita mau kan kaosan, jaket yang tipis Betul. gitu kan. Enak memang. Betul. Betul. Tapi semakin banyak kita diterpa angin, semakin gampang kita dehidrasi. Dehidrasi, gitu. betul. Kalau bahasa Sundanya masuk angin gitu Masuk ya. angin. Betul. Ah, Contoh gitu. kayak riding gear kan. Contoh Respiro. Kan ada yang dia mesh, tapi nggak seluruhnya dia dibuka mesh. Betul. Bisa aja kan Respiro buat mesh Yes. Oh, semua betul gitu. kan? Tapi sebenarnya itu ada alasannya gitu. Biar kita tetap dapat angin, tapi nggak kebanyakan. Itu bertolak belakang dengan gas cari angin kali Itu ya. berapa banyak ya. Tapi aku pernah mudik gak? Selama bulan puasa. Justru begitu aku beli motor Cherep itu, hari ini aku beli motor Cherep, besok aku langsung mudik. Puasa, saat puasa itu. Saat puasa.
Dia itu perjalanannya dari Jakarta langsung ke Tanjung Balai. Berapa jam tuh? Lewat mana bang? Lewat 7 hari. timur atau barat? 7 hari. 7 hari. Oh, aku Lewat nanya jam barat. salah. Lewat ya? barat. Iya. Krui berarti ya? Krui, Lewat Krui. ya, Itu barat. jalur panas tuh. Gila, Jalur Itu panas tuh, jalur panas. Tapi memang jalurnya bagus. Betul. Udah enak gitu. Nah, dan itu kan pada masa itu yang musim hujan kan. Iya. Ada satu hari itu aku dari mana? Bengkulu Selatan. Mana? Ya. Menuju Padang itu kan nggak ada tempat penginapan sama Betul. sekali, nggak ada kota tuh, Iya. ya kan? Jadi susah tuh tempat penginapan. Iya, Jadi betul. mau nggak mau aku tempuh tuh. Itu berapa 14 ratus kilo langsung. kan sebetulnya ya? 600 Hampir kilo kan 600 itu? kilo. Iya. 12 aja udah. Bablas aja udah. Waduh. Puasa itu asli aku puasa. Oh, Oh. pakai slogan asli itu. Asli aku itu. puasa. Asli. Asli itu ya. Tapi 600 besoknya aku nggak puasa. Karena besoknya seharian hujan. Kalau yang dari mana itu kan kadang hujan, kadang Iya. enggak gitu. Iya. Kalau yang besoknya itu seharian hujan sampai Padang Sidempuan. Padang Itu seharian Sidempuan. hujan, nggak kuat aku. Memang mudiknya itu lumayan jauh Oh, loh. iya. Itu ke Medan ya bang ya? Ya, Ke Medan. ke Tanjung Balai. Ke Tanjung Balai Balai. itu utara lagi. Oh, jauh juga tuh. Ini mudik sama pindah kayaknya jauh Iya. banget. Iya gitu. Iya. Sekalian ngetes motor. Oh iya, motor baru kan Motor langsung. baru. Test drive, test Betul. drive. Dan Gitu. enak motornya. Enak. Enak dong langsung. Untuk ngomongin persiapannya nih Ah. saat mudik nih di bulan puasa apa aja tuh? Pas kemarin nih mau mudik nih bang ke Sumatera, tahu kan panas, hujan juga gitu Betul. kan. Persiapan yang paling penting gitu loh buat Bang Sandi gitu pas mau berangkat mudik itu. Karena cuaca kan nggak nentu. Gitu. Betul. Hmm. Nah, kalau misalnya mau riding jauh itu persiapan pertama itu ya rute lah, oke lah Pasti kita udah ya. tahu ya kan. Hmm. Tapi kan yang kedua itu adalah fisik kita sendiri. Oke. Fisik itu motor itu oke lah, sudah kita servis segala macam. Nah, Ya. ya motor dulu lah kita kerjain tuh. Ya. Betul. Kalau misal ganti oli atau kampas rem, Betul. ya Dicek lah ya dicek semuanya, lah, betul. layak nggak untuk jalan Betul, jauh. Oke. betul. Setelah itu fisik. Mungkin kita orang Indonesia bermotor itu adalah hal yang Biasa ya. hal yang Iya. biasa gitu. Kegiatan sehari-hari ya bang ya. Kegiatan. Gitu. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain, Ya. orang-orang Indonesia tuh tergolong jago berkendara termasuk bermotor. Begitu. Ya Betul, kan? betul. Nah, terus tapi dalam konteks riding jauh, Mhm. kadang kita melupakan tuh ketahanan fisik kita seperti Nah. apa Betul. gitu. Betul. Nah, mungkin kita motoran sambil kerja ya paling setengah jam atau Ya. sejam. 10-15 Iya, kilo paling ya betul. sehari Kita ya. nggak kepikiran gitu. untuk mempersiapkan fisik gitu. Jadi kita anggap ya motorin biasa aja. Padahal kalau riding jauh tuh persiapan fisik yaitu istirahat itu harus cukup. Betul. Banget ya. Penting banget. Jadi intinya jangan mengalahkan ego sendiri ya. Betul. Benar. Kalau ngerasa udah capek ya kenapa nggak berhenti gitu Betul. ya bang ya Iya. gitu. Sama Ah, juga jadi gitu ya. Hmm. Walaupun pada saat di perjalanan ini yang betul-betul ngantuk, udah tidurin aja. Nah itu paling benar tuh obat. Paling benar, jangan Obat dilawan. Obat ngantuk Nggak apa ada tadi? obat lagi Tidur. tidur. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan, karena itu alami, itu Betul. manusiawi. Betul. Nggak perlu Setuju. kita lawan gitu. Dan itu kita memang butuh gitu. Iya. Mau setengah jam, mau 1 jam, intinya tidur. Betul. Gitu. Setuju banget bang. Karena memang kapasitas badan kita apalagi lagi puasa ya. Benar. Kapasitas badan itu misalkan bisa lumayan 2-3 jam. Mm. Ini mungkin lebih menurun karena Betul. memang asupan minumnya Betul. juga Minumnya sedikit kurang. ya, Betul, gitu kan Makanan juga dehidrasi. kurang. Yang bahaya adalah lost konsen. Betul. Iya, Karena kan akhirnya sahur juga. Kita pasti kurang Betul. tidur mau nggak mau kan. iya. Iya. Kalau sahurnya jam 12 siang kan itu bukan Oh, bukan puasa. sahur ya. Iya. Iya. Itu buka puasa. Buka puasa. Gitu. Jadi persiapan yang paling penting Bang Sandi adalah tentang fisik ya, Fisik badan. dulu. Lebih ke Ya, fisik ya. fisik. Kalau motor ya mungkin natural. Yang penting satu lagi riding gear bang. Riding Oke. gear yang memang abang pakai itu memang yang saya Sumatera adalah panas hujan itu. Saya pakai jaket ini nih yang memang proper Cocok. gitu kan, cocok gitu kan. Oke. Yang satu kan bulan puasa cepat masuk Iya. angin gitu Ya. kan. Apakah yang proper? Betul. buat- Betul, ini Bang Sandi. pengalaman pribadi ya. Yes. Waktu itu belum kenal Respiro. Oke. Oke, itu kan 3 tahun yang lalu tuh. Ya. Zaman pertamanya gas cari angin, belum tahu pun yang dicari apa dan arahnya kemana, ya kan? Gas Wah. aja. Gas saja pokoknya. Pokoknya, jadi pas itu tuh aku baru beli jaket tuh. Oke. Baru beli jaket riding lah, terkenal lah. Pokoknya Betul. merek internasional gitu. Waduh. Dan dia Oke. untuk 4 musim. Wow. Wah, cocok ini. 4 musim ya dimanapun bisa Pasti. dipakai. Bisa nih. dipakai ya. Iya. Bagus juga, tebal juga gitu ya. Waduh. Makin keliling Nah. dunia bisa, apalagi cuma di Indonesia. Iya, ya betul, kan? betul. Ini kecilan. Ternyata Ternyata itu adalah keputusan yang paling bodoh. Kenapa dibilang paling bodoh? Karena pertama
riding gear itu mahal. Itu hampir harga motor-motor 150 Mungkin cc. puluhan, belasan. 30 sampai 40 jutaan. Wah, Atas bawah. oh itu- satu set. 1 set. Itu Oke. bukan motor dipakai. Oh motor dipakai. Motor dipakai. Motor kayak motor nih kan. Ya, Ya kan? Nah, yang kedua, itu karena itu untuk 4 musim, jadi bahannya itu bahan ini, tahan air. Oke, Tahan waterproof. air, windproof, ya kan, sama Waduh. habis itu tuh dia bilang itu keringat bisa keluar. Oke. Memang bisa keluar, cuman kan nggak akan seoptimal dengan bahan-bahan seperti ini. Ya, Dan aku kan nggak tahu. Betul. Kan namanya juga pemula ya. Pemula. Bagus sih Ya, katanya. pemula yang punya uang gitu. Iya. Jadi jatuhnya gitu kan. FOMO jadinya. FOMO. ya kan? Makanya udah. karena lihat lagi ngetren ya, Iya, gitu lagi kan. ngetren, pakai pas di jalan, wih, panas ya. 4 musim nih. 4 musim nih. Iya. Panas walaupun dia kan ada ventilasinya tuh Mas. Ya, betul. Bisa, Airflow ya. Iya. Yang namanya jaket anti yang 4 musim ini nih Iya. mau dipakai dimanapun, terutama di In- negara Tropis. tropis, itu adalah keputusan yang bodoh sebenarnya. Iya, Keputusan yang bodoh. karena dia kan nggak ngeluarin keringat. Betul. Ya, Jadi angin keringat itu- apalagi ya, Angin gitu. tuh nggak optimal masuk, Mm-mm. cuma dikit-dikit aja. Kalau kita ngebut, oke lah dia masuk. Dikit. Kalau kita ridingnya di Eropa, di Amerika bisa 120 ke atas kan. Betul. Kalau di Indonesia 40 panas. Panas. di dalam. Mateng asli. Sauna, Asli. sauna gratis. Habis itu Di jadi rumah masak. nah pas balik ke Jakarta, Iya. apa nggak aku pakai lah gitu. Jadi bagi lagi. Nggak kepake. Mesin nggak kepake di Habis situ. itu jual langsung. Jual. Oke. Terus Berarti ketemu sama Respiro nih. Gimana? Ketemu Respironya pas jalan yang ini, yang ke Arab. Oh, Ke Arab. Arab. Belum. Pas Borneo belum juga itu. Belum. mungkin kalau dulu lebih udah kenal kayaknya mendingan pilih itu kali ya. Iyalah. Ah, Sesuai lah Betul. ya gitu. ya kalaupun hujan begitu kan, mending pakai jas hujan dah. Mending pakai jas Betul. hujan itu udah Pakai paling. riding gear biasa, jaket sama celana gitu kan. Kalau hujan ya udah lapis jas hujan. Ya. Gitu, udah paling betul. Gak usah maksain. Nggak usah maksa-maksain yang pakai 4 musim dah. Kalau kelihatan, boy ganteng. Iya, ganteng. Iya, Ganteng apa Keren. Gina ganteng tapi panas ya kan. Kesiksa diri sendiri juga ya. Betul. Karena memang riding gear itu kan memang satu ya bahan yang memang nempel ke badan kita untuk satu safety ya. Betul. Nah, Kedua nyaman, harus nyaman. harus nyaman gitu Karena kan kan. perjalanannya cukup jauh, cukup lama. Betul. Pakai. Dan mungkin Bang Sandi mungkin pas terakhir itu adalah ke Arab baru kenal dengan Respiro. Mm-mm. Coba dari dulu udah Coba kenal dulu. deh. Kayaknya Mungkin lebih nyaman. Ya, nyari nyamannya, nyari Iya. stylenya juga kan Betul. Bang, Betul, di situ. betul. Intinya riding gear itu disesuaikan dengan cuaca. Oke. Iklim Kemana? bukan Iklim. cuaca. Iklim negara yang akan kita lewati. Oh, Kemarin. oke. Kayak kemarin juga waktu aku di Cina gitu kan, Hmm. nggak bisa aku pakai Respiro, Ya, bisa mati kedinginan tahu. Karena kan Sampai minus kan. dia kan khusus untuk tropis tuh. Iya. Nah, makanya aku pakai jaket yang lain yang 4 musim gitu. Oke. Jadi disesuaikan. Nah, jaket apa yang cocok Bang untuk keliling dunia? Ya, pastikan dulu rutenya Kemana? seperti mau apa, kemana? Dan Betul. iklimnya seperti apa Betul, gitu. Jadi nggak ada yang betul-betul satu jaket, satu riding gear itu memang bisa untuk Mana-mana semua, nggak bisa. Betul, Nah, betul. Sama halnya kayak mudik mungkin ya. Kemana kita kota kemana nih Betul. perginya? Kita harus tahu dulu iklim di sana seperti Iya. apa. Hmm. Sama halnya sama barang-barang yang harus dibawa. Iya Betul. nggak sih Kang? Barang Betul. apa yang harus dibawa? Jadi Kang lagi nih jadi orang Sunda banget. Iya. Barang apa nih yang paling penting yang harus dibawa saat kita mau mudik, Bang? Paling penting. Bang. Apa ya? Paling penting. Kira-kira Yang penting ampau. Iya. Kalau mudik sih itu tagihan utama sih itu. Keluarga nggak peduli kita bawa toolkit, bawa riding gear nggak peduli deh. Yang penting, oke. THR. Padahal THR bisa ditransfer ya. Sekarang bisa. Untuk yang mudik nih, untuk yang mudik itu misalkan barang-barang misalkan tadi jaket sudah, terus Sudah. mungkin celana yang memang yang nempel. Protektor itu penting nggak? Buat Protektor. mudik. Yes. Kan ada yang beberapa orang mudiknya, wah full nih semua dipakai apa? Iya. Tapi kan sekarang, Abang. iya betul ada protektor luar gitu kan. Protektor dalam jaket itu kan sebetulnya membuat lebih nyaman ya. Betul. Untuk meminimalisir namanya kecelakaan, Betul. gesekan aspal, kayak Betul. gitu-gitu ya. Hmm. Sebenarnya itu kalau buat saya sendiri adalah penting gitu loh Bang, protektor. Apapun itu gayanya, apapun itu protektornya. Betul ya Bang ya? Betul. Kayak gitu. Nah, menurut Bang Sandi,
protektor yang lebih enak yang di luar atau yang inner di dalam jaket? Nah, kalau selama ini bukan masalah nyaman dan tidaknya. Oh, oke.